Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Hafid. Nah, anak-anak, ini adalah video kedua, part 2 yang akan kita bahas adalah soal tryout yang pertama semifinal KMNR ke-20 untuk jenjang kelas 5 sampai 6 SD. Nah, sebelumnya Pak Hafid perlu mengingatkan, karena ini adalah video yang part 2, pastikan kalian sebelumnya sudah menyaksikan, menonton, menyimak pembahasan dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Tentu kalian bisa akses di part 1 ya. Nah, kalau sudah berarti selamat. Kita akan lanjutkan di pembahasan soal nomor 11 sampai 20. Yuk kita lanjutkan. Nomor 11. Pita biru panjangnya 24 meter. Nah, pitanya itu dipotong-potong dengan panjang setengah meter, sedangkan yang pita merah, merah muda, dipotong, yang panjangnya 48 meter itu dipotong dengan panjang 3/4 meter. Nah, berapa banyak potongan pita? Nah, ada yang tahu? Masih ingat dengan jawabannya waktu mengerjakan soal TO waktu itu? Oke, jawabannya adalah A, 112. Mari kita bahas ya. Oke, perhatikan. Banyak potongan pita biru. Karena dia ukurannya ada 24 meter, kita potong dengan ukuran setengah meter, berarti 24 kita bagi setengah. Hasilnya adalah 48. Pita berikutnya adalah pinta merah muda, yaitu 48 meter, kita potong 3/4 masing-masing, berarti ini sama aja dengan kita kalikan ya, 48 kita kalikan dengan 4/3, sehingga didapatkan hasil 64. Dengan demikian, banyak potongan pita dari kedua warna adalah 48 ditambah 64, hasilnya adalah 112. Benar kan jawaban kalian? Wih, selamat. Yuk kita langsung gas ke soal nomor 12. Sebuah bangunan rumah diperkirakan selesai dalam waktu 40 hari dengan 15 pekerja. Nah, setelah bekerja 10 hari, pekerjaan diistirahatkan 5 hari. Agar bangunan rumah tersebut selesai tepat waktu, berapa ya tambahan pekerja yang dibutuhkan? Nah, ada yang tahu? Masih ingat dengan jawabannya? Yang mana? Oke, jawabannya adalah A. Cukup tambahan 3 pekerja saja. Kok bisa? Pertama, strateginya adalah kita bikin tabel ya. Tabelnya ini anak-anak, kalau kalian cermati di 15 hari, maaf, di 15 pekerja, itu estimasi waktunya yang dibutuhkan itu 40 hari. Ya, berarti tenaga mereka 15 orang itu tadi selama 40 hari itu kita bisa kalikan sebagai bentuk hasilnya. Ini adalah kekuatan mereka. Nah, kekuatannya sejauh apa? 600. Nah, ini kondisi ideal ya. Realitanya ternyata setelah 15 apa namanya? Setelah 15 pekerja tadi bekerja selama 10 hari, ternyata ini kekuatannya sudah bergerak sebanyak 150. Ya, jadi kita kalikan ya 15 kali 10. Nah, ternyata selama 5 hari itu pekerjaan diistirahatkan sehingga nggak ada pekerja yang bekerja kan, sehingga kita kalikan 0 kali 5 hasilnya adalah 0. Kenapa bisa begini ya? Karena diliburkan. Berarti dari 40 hari sudah 10 hari dipakai buat bekerja, 5 hari untuk istirahat karena diliburkan, maka sekarang tersisa waktu hanya 25 hari lagi gitu supaya target pembangunan rumah itu bisa selesai. Nah, berapa pekerjanya? Kita misalkan banyak pekerjanya adalah kita membutuhkan P pekerja. Berarti kekuatan yang harus kita bangun ada berapa? Ya kita kalikan aja. P dikalikan 25 hasilnya adalah 25P. Ini menjadi sisa target supaya bangunan selesai tepat waktu. Nah, dari sini kita hitung, ya kan? Kan kondisi idealnya itu 600 kekuatannya. Sudah ada 150. Nah, yang belum ada kita tahu kita perlu hitung nih 25P itu berapa. Kan gitu ya. Berarti 600 sama dengan 150 ditambah 25P.
Nah, kedua ruas kita kurangi dengan 150 diperoleh 450 sama dengan 25P. Kita bagi kedua ruas dengan P, maaf dengan 25. Jadi 450 kita bagi 25, yang 25P kita juga bagi 25. Sehingga totalnya adalah 18. Jadi supaya bisa mencapai target harus ada 18 pekerja. Padahal sudah ada 15 pekerja sebelumnya, ya kan? Maka dibutuhkan tambahan pekerja lagi sebanyak 3 orang. Seperti itu. Semoga dipahami ya. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 13. Nah, anak-anak perhatikan. Nala seneng banget buat berkreasi dengan benda-benda yang ada di sekitar. Nah, dia ingin membuat bilangan dengan menempelkan batang korek api pada garis putus-putus yang tersedia. Berapa banyak batang korek api yang dibutuhkan Nala untuk menyusun bilangan 2023? Nah, jawabannya berapa? Yuk. Oke, jawabannya adalah 21. Yuk kita buktikan. Pertama kita butuh menyusun angka 2. Dilanjutkan angka 0, dilanjutkan angka 2, lanjut lagi angka 3. Kebutuhannya seperti yang bisa kalian lihat ya. Kalau angka 2 itu butuhnya 5 batang korek api. Kalau untuk menyusun angka 0 dibutuhkan 6 batang korek api. Untuk menyusun angka 3 dibutuhkan 5 batang korek api. Sehingga totalnya 5 tambah 6 tambah 5 tambah 5 hasilnya adalah 21. Gampang banget ya. Oke, mantap semuanya. Lanjut di soal nomor 14. Nilai rata-rata dari 28 siswa adalah 80. Setelah ditambah nilai siswa A dan B, berarti masuk lagi 2 orang ya. Rata-ratanya justru turun 78 orang. Di sini diinformasikan bahwa nilai A itu 3 kali nilainya B. Berapa ya selisih antara nilai keduanya, antara A dan B? Yuk, berapa ya? Oke, jawabannya adalah C, anak-anak. Kenapa bisa C? Yuk kita eksekusi. Kita tahu bahwa rata nilai 28 siswa adalah 80. Artinya jumlah nilai dari 28 siswa tadi tinggal kita kalikan. 28 kita kalikan dengan 80 hasilnya adalah 2240. Nah, setelah ditambah nilai A dan B, ratanya itu kan turun 78. Berarti kita tambahkan A dan B, A plus B. Karena orangnya bertambah 2, berarti kan siswanya sekarang 30. Nah, sekarang 30 kita kalikan dengan 78. 78 kan rata-rata yang baru. Hasilnya adalah 2304. Dari sini kita susun, kita atur menjadi bentuk persamaan. Jadi A ditambah B itu nilainya sama aja dengan 100. Dari mana 100? Yaitu tadi 2300. 2340 kita kurangi dengan 2240. Ini kita ambil, kita jadikan sebagai persamaan yang pertama. Nah, kita tahu bahwa nilainya si A itu 3 kali nilainya B, ya kan? Nah, berarti kita dapatkan persamaan yang kedua, yaitu A sama dengan 3B. Mari kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan yang pertama. Jadi A ditambah B tadi kan nilainya sama dengan 100, ya kan? Nah, sekarang kita ganti A-nya itu dengan 3B. Berarti 3B ditambah B nilainya sama dengan 100. Berarti 3B ditambah B hasilnya kan 4B. Nah, 4B ini nilainya adalah 100. Berarti B nilainya 25. Kalau B 25 berarti A nilainya 75. Kenapa? Karena menurut persamaan yang pertama A ditambah B itu kan 100. Karena B-nya 25 berarti A-nya 75. Nah, soal di sini kita diminta untuk menentukan selisih antara A dan B. Jadi 75 dan 25 itu memiliki selisih 50. Jadi jawabannya adalah C. Oke, aman ya. Kita bisa lanjut ya di soal nomor 15. Nah, ada gambar nih. Gambar apa itu? Seperti batik ya, motif batik. Nah, kalian tahu bahwa ada perbandingan luas yang diarsir dengan yang tidak diarsir. Nah, gunakan pi-nya itu 22/7. Karena di sini ada bagian dari lingkaran ya, anak-anak ya. Mm-mm. Berapa? Jawabannya yang mana ini? Jawabannya adalah yang D, 4/3. Nah, bagaimana ini bisa didapatkan? Seperti yang ada di layar, anak-anak.
Luas arsiran di sini kalian bisa tahu bahwa dia ini merupakan gabungan ya, 4 kali ya, dari 4/7, 4 kali dari 4/7 kali jari-jari kuadrat. Nah, di sini kalau kalian lihat di situ kan ada bentuk pola ya. Polanya itu sebanyak 4. Nah, yang diarsir itu bagian dari perhitungannya sehingga kita dapatkan 16/7 R kuadrat. Nah, kita tahu bahwa luas persegi, ini maaf ya, keliru ketik. Luas persegi KMNR itu adalah sepanjang 2R kali 2R. Jadi totalnya adalah 4R kuadrat. Kemudian luas daerah yang tidak diarsir berarti kita hitung selisihnya. Jadi 4R kuadrat kita kurangi dengan 16/7R kuadrat, maka didapatkan 28/7 R kuadrat, kita kurangi dengan 16/7 R kuadrat, diperoleh 12/7 R kuadrat. Nah, berarti luas yang diarsir dengan yang tidak diarsir itu kan kita bisa sederhanakan ya. R kuadrat per 7-nya kita sederhanakan sehingga didapatkan 16/12. Nah, 16/12 itu sama aja dengan 4/3. Kenapa? Karena kedua ruas kita bagi dengan 4. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu. Oke, Pak Fit lanjutkan ya di soal nomor 16. Oke, anak-anak, untuk soal nomor 16, perhatikan gambar. Ya, di situ jika ABC dan AFD adalah segitiga sama sisi, BCED adalah persegi, berapa sudut CAF? Nah, ada yang masih ingat dengan jawabannya? Baik, kita langsung bahas ya. Caranya untuk mendapatkan 105 derajat adalah seperti ini. Pertama, kita ingat, kita tahu bahwa dua segitiga yaitu ABC dan AFD itu sama sisi. Apa dampaknya? Ya berarti semua ukuran sudutnya itu 60 derajat. Nah, sekarang coba kalian pandang segitiga ABD. Nah, segitiga ABD ini kan merupakan segitiga sama kaki. Kaki yang sama adalah AB dan BD. Nah, dampak dari segitiga sama kaki berarti ukuran sudut BAD dengan BDA harusnya sama, ya kan? Nah, sekarang kita hitung dulu besar sudut B. Sudut B alias kita akan hitung ABD gitu ya. Ini kan kita bisa tentukan dengan menjumlahkan besar sudut CBD dengan CBA. Kita tahu bahwa CBD itu 90 derajat karena itu bagian dari bentuk persegi, ya kan? Tadi diketahui bahwa BCED adalah persegi, maka dia memiliki ukuran 90 derajat. Kemudian untuk sudut CBA itu pasti 60 derajat. Dari mana kita tahu? Ya, karena segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi. Nah, berarti kita jumlahkan saja bahwa 90 derajat tambah 60 derajat hasilnya adalah 150 derajat. Dengan demikian kita dapatkan eh, besar sudut B itu 150 derajat. Nah, kita tahu dampak dari ini yang tadi pada segitiga ABD-nya berarti segitiga ABD itu yang ukuran B-nya kan sudah diketahui 150. Berarti nilai sudut A dan sudut D berarti kalau dijumlahkan kan harusnya 30 dong. Karena ukuran jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu 150. Karena dia ABD itu segitiga sama kaki, maka ukuran 30 derajat tadi kita bagi dua. Sehingga didapatkan BAD 15 derajat, BDA juga sama 15 derajat. Nah sekarang kita perhatikan untuk sudut BAF. Sudut BAF ya, kita tahu bahwa sudut DAF itu kita bisa kurangkan dari sudut BAD. Itu untuk mendapatkan nilai dari sudut BAF. Nah, DAF itu kan merupakan segitiga sama sisi. Jadi ukurannya 60 derajat juga untuk sudut DAF-nya. Kemudian BAD 15 derajat. Dengan demikian, ukuran sudut BAF adalah 45 derajat. Nah, dengan demikian, ukuran sudut CAF, gitu, CAF itu merupakan hasil dari penjumlahan antara sudut CAB dengan BAF.
Jadi 60 derajat tambah 45 derajat hasilnya adalah 105 derajat. Oke, semoga dipahami ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Nomor 17. Rahman menggambarkan 12 garis lurus pada sebuah bidang datar. Nah, berapa paling banyak titik potong yang terbentuk dari garis yang digambarkan oleh Rahman? Berapa ya? Jawabannya adalah D, yaitu 66. Coba kalian cermati, jika ada dua garis berpotongan, maka dia berpotongannya itu maksimal di satu titik. Ya kan? Paling banyak itu di satu titik. Misalkan ini ada dua garis. Nah, ini titik potongnya hanya di satu titik ini aja. Kalau ada tiga garis, maka potongannya maksimal di tiga titik. Kalian bayangkan ada garis diagonal ke kanan, satu lagi diagonal ke kiri, kemudian ada garis horizontal, maka di situ terbentuk bidang segitiga. Maka di sini maksimal ada tiga titik saja. Bagaimana untuk empat garis? Nah, untuk empat garis ini bakalan berpotongan paling banyak itu di 6 titik. Ya, anak-anak perlu kalian cermati. Empat garis berpotongan maksimumnya di 6 titik. Nah, secara umum banyak potongan maksimum itu dapat ditentukan dengan rumus PN itu sama aja dengan N dikalikan dengan N-1 dibagi 2. Nah, dari sini kalau potongannya ada N-nya itu ada 12 garis, berarti ya kita tinggal masukkan aja 12 dikalikan dengan 12 kurangi 1 alias 11 kita bagi dengan 2 sehingga hasilnya adalah 66. Oke, berikutnya soal nomor 18. Suatu proyek perbaikan jalan dapat diselesaikan menggunakan dua jenis mesin, yaitu mesin A dan B. 9 mesin A dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 8 hari. Sementara 8 mesin B dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama, tapi dalam waktu 6 hari. Jika proyek tersebut dikerjakan oleh 6 mesin A dan 12 mesin B, nah, berarti pekerjaan tersebut bakalan selesai dalam berapa lama? Yuk, ada yang masih ingat dengan hasil pekerjaannya untuk TO waktu itu? Ya, oke. Jawabannya adalah D, yaitu 3. Jadi pekerjaan tersebut malah cepat selesai. Dibutuhkan 3 hari saja. Bagaimana penjelasannya? Seperti yang ada di layar. Kalau satu hari, satu orang tim A itu berarti dia menyelesaikan 1/72 bagian. Satu hari 6 orang tim A, berarti tinggal kita kalikan aja dengan 6, hasilnya adalah 1/12 bagian. Kemudian, satu hari orang di tim B itu menyelesaikan butuh waktu 1/8 kali 6 alias 1/48 bagian. 1/48 bagian. Nah, satu hari 12 orang tim A dapat menyelesaikan pekerjaan sebanyak 1/4 bagian. Nah, di satu hari 6 orang tim A dan 12 orang tim B, berarti ketika mereka bekerja bareng-bareng, ya ini tinggal kita samakan aja penyebutnya gitu ya, sehingga didapatkan hasil 1/3. Dengan demikian, proyek yang dikerjakan 6 orang dari tim A dan 12 orang dari tim B bakalan selesai dalam waktu 3 hari. Seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 19. Dedi dan Verdi bersama dengan 1.380 peserta lainnya itu ikut lomba lari maraton dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika di garis finish, ternyata perbandingan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan yang finish adalah 4:7. Ingat, yang mencapai garis finish ternyata lebih banyak yang perempuan. Diketahui 95 laki-laki dan 2/9 perempuan ternyata tidak dapat menyelesaikan lari maraton tersebut. Sayang sekali ya. Berapa banyak laki-laki yang mengikuti lomba lari maraton selain Dedi dan Ferdi? Yang masih ingat? Jawabannya adalah A, yaitu 489. Kok bisa A? Nah, ini yang Pak Hafid gunakan. Pertama kita bikin tabel. Ya, diketahui tadi diinformasikan di soal bahwa jumlah Dedi dan Verdi berarti 2 orang.
dua orang ini bersama 1.380 peserta lainnya. Berarti kalau ini kita jumlah, hasilnya adalah 1.382. Oke. Nah, jumlah laki-laki misalkan L, jumlah perempuan misalkan P. Diketahui bahwa perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang finish itu hanya 4:7. Artinya kita bisa identifikasi bahwa 4x dikali 7x itu nilainya sama dengan 11x. Nah, diketahui juga bahwa 95 ternyata laki-laki tidak dapat menyelesaikan lomba atau lari maraton tersebut. Sementara yang perempuan 2/9-nya. Oke, perempuan 2/9-nya. Nah, dari sini kita bisa eksplorasi lebih lanjut ya. Kalau gitu, peserta lomba lari, baik laki-laki maupun perempuan, tadi kan sudah kita tahu ya, 1.382. Perempuan yang finish itu hanya 7/9P. Kan? 7/9P. 7/9P itu setara dengan 7x gitu ya. Nah, berarti sehingga kita sederhanakan dari keduanya diperoleh hasil P-nya sama dengan 9x. Nah, oleh karena laki-laki dan perempuan itu harus 1.382, berarti kita bisa apa namanya atur ulang formasinya, kita ubah P-nya dengan 9x. Nah, sehingga didapatkan L ditambah 9x nilainya sama dengan 1.382. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama ya. Nah, di sisi lain kita tahu bahwa kalau kalian jumlah mendata ya apa eh, menurun ya secara vertikal. Berarti 4x yang laki-laki yang finish yaitu 4x ditambah yang tidak finish yaitu 95 itu merupakan akumulasi atau gabungan dari banyak peserta laki-laki. Nah, bentuk itu kita bisa ulang, kita bisa modifikasi tanpa mengurangi esensinya. Ya, hasilnya adalah L dikurangi 49, maaf, L dikurangi 4x hasilnya sama dengan 95. Ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua, anak-anak. Dengan demikian kita gabung keduanya, kita eliminasi gitu ya. L dikurangi L kan habis. Kemudian 9 dikurangi negatif 4. Hasilnya adalah positif 13x. Kemudian 1.382 kita kurangi dengan 95. Ternyata hasilnya adalah 1.297. Nah, dari sini kita dapatkan, kita setelah tentukan hasilnya 13x itu sudah 1.297, maka kita bagi kedua ruasnya dengan 13. Alhamdulillah ketemu x-nya adalah 99. Nah, berarti pada persamaan yang pertama, luasnya itu tadi ditambah 9x, ya kan? L ditambah 9x. Begitu kan? Nah, berarti tinggal kita masukkan aja 99. 99 kita kalikan dengan 9, yaitu 891. Sehingga L-nya kita bisa cari dengan 1.382, kalian kurangi dengan 891, maka diperolehnya cuma 491. Seperti itu. Tidak disangka ya perjalanannya sudah sampai di nomor 19. Satu nomor lagi. Oke. Karena tadi maaf peserta laki-laki selain Dodi dan Ferdi, ya, berarti kan hasil 491 tadi kita kurangi dengan 2 ya. Oke, jawabannya adalah A, 489. Baik, kita lanjutkan di soal terakhir di part 2 ya. Andi beserta 4 orang temannya berencana foto bareng dalam satu barisan. Jadi mereka berbaris. Andi ingin posisi ujung atau di tengah. Jadi kondisinya sih Andi itu bisa di ujung kanan, bisa di ujung kiri, atau pas di tengah-tengah. Pertanyaannya adalah berapa banyak cara mengatur posisi mereka. Bagaimana anak-anak? Oke, jawabannya adalah benar. D, 72. Tapi kenapa D? Nah, di sini perhatikan. Misal 5 foto tadi, 5 orang yang berjejer buat foto itu A, B, C, D, dan E, gitu ya. Nah, seperti yang ada di layar. Dengan Andi berada di 3 alternatif posisi, kalau nggak di ujung kanan, ujung kiri. Baik, mengerti?
Nah, atau bisa juga di tengah. Nah, berarti kalau misalkan si Andi itu menempati posisi A, misalkan, berarti 4 orang sisanya kan bebas tuh memilih mau di B, C, D, atau E. Maka ada 4 faktorial sehingga didapatkan hasil 24. Tapi ini belum selesai ya, Nana. Nah, itu kalau posisinya si Andi itu ada di paling kiri. Kalau paling kanan, maka akan diperoleh hasil yang sama. Demikian pula saat di tengah. Oke? Nah, dengan demikian kita kalikan aja dengan 3. Sehingga 24 kalau kita kalikan 3 hasilnya adalah 72. Nah, Alhamdulillah kita sudah menuntaskan untuk part 2. Setelah ini kalian akan ketemu lagi dengan Pak Afid di video pembahasan soal tryout pertama KMNR ke-20 untuk part 3. Untuk itu tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.